pernah duluan melukai. Ya. Dia akan melukai seseorang kalau diganggu. Artinya apa? Pelajaran dari sejarah Islam, perang itu yang mulai siapa? Musuh-musuh Islam. Ya kan? Islam selalu defensif awalnya, ya kan? Bertahan. Yang ofensif itu musuh-musuh Islam. Ya kan? Maka setiap mereka melakukan perlawanan, maka para pejuang-pejuang harus siap. Ya kan? Nah, lalu di mana, sisi mana yang kita ambil lagi? Yang paling pokok adalah yang kadang-kadang tidak disebut tentang lebah ini adalah lebah itu memiliki sengat. Apa artinya? Ya, yang pertama tadi dia memakan yang baik, kemudian mengeluarkan perbuatan yang baik, hingga di tempat tidak memecah, ya kan? Tidak merusak. Kemudian pionir berjamaah. Satu yang kadang-kadang tidak dijelaskan, lebah punya apa dia? Artinya para pejuang-pejuang itu harus memiliki senjata, persenjataan atau pertahanan, memiliki pertahanan. Jiwa lebah yang sangat luar biasa, dia rela mengorbankan dirinya. Karena setiap dia mengeluarkan sengatan, dia bertaruh dengan nyawa lebah mati. Itu sudah benar. Nah, Anda yang mengaku, kita yang mengaku pejuang-pejuang atau mujahid-mujahid dakwah hari ini, ya kan, sudah menyiapkan apa untuk menjaga kebaikan? Ketika kita memegang Al-Quran dengan tangan kita hari ini, dengan apa kita menjaga Al-Quran? Ya kan? Dengan apa kita menjaga keutuhan Al-Quran? Ketika Al-Quran dicabik-cabik, ketika Al-Quran diinjak-injak, ketika Al-Quran dinistakan, dengan apa kita mempertahankan Al-Quran? Ketika kebenaran Islam hari ini begitu dinistakan, dengan apa kita melawan? Maka tidak salah Allah Subhanahu wa taala mensifati seorang mukmin itu dengan lebah, karena lebah memiliki kesempurnaan itu. Dia tidak pernah mengkhianati apa ya? Induknya. Induknya itu siapa? Pemimpin dia. Itu loh, nggak pernah. Padahal pemimpinnya lemah. Induknya itu lemah, dia nggak punya sengat. Bahkan membawa tubuhnya yang besar itu aja dia nggak mampu. Tapi lebah begitu setia menjaganya. Ya, nggak pernah melenceng. Berbeda dengan kita hari ini, ya kan? Kadang komandan kita hianati, kadang amir kita sepelekan, kadang ustadz kita pun kita caci maki. Masya Allah. Luar biasa persifatan lebah ini, masya Allah, luar biasa. Kemudian lebah itu punya job masing-masing. Ada yang bertugas sebagai pekerja, ada yang bertugas sebagai penjaga. Nah, itu berbagi peran. Mereka tidak pernah masuki peran orang lain, Maka luar biasa satu makhluk Allah ini, masya Allah. Maka perumpamaan itu masya Allah, ya kan? Kita kadang-kadang yang tidak mau berpikir. Dua hewan Allah sifatkan, ya kan? Dua hewan yang huruf depannya sama tuh, lebah dan lalat. Lalat, ya kan? Ya kan? Dia selalu hinggap di tempat yang jorok, yang kotor. Kemudian mereka saling serang. Persatuan mereka semu, tidak seperti lebah. Lebah selalu saling menjaga, saling menguatkan, dan saling ini. Nah, inilah penataan hidup seorang pejuang itu harus seperti itu. Ya kan? Yang pertama tadi, ya kan, pertama tadi yang harus dia kuatkan apa? Makanannya. Yang disohhikan makanannya dulu. Ya kan? Apa yang masuk ke perut? Jangan jadikan perut Anda, ya kan, keranjang sampah yang terbaik. Jangan. Ya kan? Kalau kita jadikan perut kita sebagai keranjang sampah, masya Allah, apapun masuk, tidak sah. Ya kan? Sehari apa yang masuk usahakan. Maka di dalam Islam Allah membuat sebuah aturan. Ada aturan namanya
sedekah. Ya kan? Untuk membersihkan harta, untuk membersihkan makanan-makanan, sedekah, infak, zakat, ya kan? Macam-macam. Berbuat baik segala macam. Itu untuk membersihkan hal itu. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Berdoa, sebelum makan berdoa, ya kan? Setelah makan juga berdoa sebagai rasa kesyukuran. Maka insya Allah ketika apa yang masuk dalam tubuh kita jaga, maka yang keluar pun insya Allah baik, ya kan? Kemudian yang kedua, pionir berjamaah. Mereka berjamaah kemana-mana bersama, ya kan? Kemana-mana bareng, ya kan? Punya kerjaan masing-masing. Yang kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Ya kan? Hinggap. Ketika dia hinggap, dia tidak merusak tempat hinggapnya, tidak memecah belah tempat hinggapnya. Seorang pejuang seperti itu, dimanapun dia berada, bukan berfungsi sebagai pemecah belah persatuan kaum muslimin. Jangan. Kita boleh hidup di mana saja, kita boleh bekerja di mana saja, ya kan? Boleh, ya kan? Tapi jangan di situ kita menjadi penyekat persaudaraan, tapi jadilah perekat. Kemudian kita sifatkan lagi tadi bahwa lebah ini juga punya pertahanan. Mereka tidak saja mempunyai hal-hal yang baik, tapi mereka jaga kebaikan. Apa yang mereka miliki di situ? Madu. Tidak gampang orang ambil madu, ya. Tidak segampang kita mengambil yang lain. Butuh perjuangan, ya kan? Harus naik dulu ke atas pohon, harus siapkan APD-nya, ya kan? Ada maskernya, ada macam-macam, segala macam. Harus dengan itu, ya kan? Nah cukup dengan itu, mereka jaga itu. Jangan sembarangan Anda colek-colek gitu, ya kan? Habis itu. Itu lemah. Begitu juga ketika Anda tidak menguatkan diri, tidak memiliki persiapan-persiapan yang bagus untuk menjaga Islam ini, maka musuh-musuh Islam akan berusaha terus merusak Islam ini. Ketika kita memiliki pertahanan seperti itu, insya Allah musuh-musuh Islam pun tidak akan berani macam-macam dengan kita. Maka seorang pejuang itu harus memiliki sifat bertujuan seperti siapa? Minimal seperti Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Itu. Ini para pejuang tidak pernah pikirnya seperti saya cukup berjuang aja deh. Nggak bisa. Harus memiliki semangat, minimal semangat seperti Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel, ya kan? Luar biasa. Harus menakluk. Kalau nggak punya mental seperti itu susah. Apalagi zaman sekarang ini, ya kan? Musuh kita banyak, ya kan? Musuh kita luar biasa. Musuh kita sudah mempersiapkan dirinya dengan sangat luar biasa. Ya kan? Hati-hati, ya kan? Hati-hati dalam setiap konspirasi untuk merusak persaudaraan Islam, musuh Islam ada di situ. Kembali kepada ayat ini, tadi kita sudah mengambil manfaat dari situ. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Ini harus betul antum paham. Jadi jangan pernah kehilangan fokus bahwa musuh-musuh Allah itu pasti akan bahu-membahu di dalam kejahatannya. Ya kan? Segala macam cara. Begitu Anda mengatakan diri Anda sebagai seorang pejuang, maka di situ mulai ujiannya. Mulai ujiannya di situ. Setan yang ganggu Anda, manusia yang ganggu Anda, pokoknya mereka seperti itu. Poin yang kedua, agar ini konspirasi ini tidak berjalan adalah saling tolong menolong. Maka poin kita hari ini, sesama pejuang harus tolong menolong. Lebih luas, sesama mukmin harus tolong menolong. Pertolongan itu banyak ragamnya. Menolong kehormatannya, menolong ekonominya, menolong sosialnya, menolong kehidupan yang lain banyak sekali. Bersinergi. Ya. Baik, mungkin itu saja tazkirah kita malam hari ini. InsyaAllah karena berbagai macam hal dan segala macam, kita persingkat karena banyak sekali acara. Kebetulan tuan rumah ini mudah-mudahan dalam setiap acara mendapatkan keberkahan. Dan hari ini kita dijamu dengan suguhan spesial, ya. Ada ikan dari saudara kita Imam dari Labuan Lombok. Doakan semoga usahanya tetap sukses, barokah dalam hidupnya insyaallah. Dan yang lain juga berlomba-lomba untuk melakukan hal yang sama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.